apa gitu, Pak. Kencing, berak harus bersih dulu neneknya ya. Kamar mandi, pokoknya ngurusin semuanya dulu. Nah, itu sarapan kita teman-teman. Lah kalau kalian jijian ya nggak dapet kerja di sana itu nggak cocok. Jumpa lagi ya di Evan Channel ya. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Pastinya kabar baik semuanya ya. Evan berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dimudahkan urusannya, rezekinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, di video kali ini aku akan membahas tetap seputar TKW teman-teman ya. Nah, kali ini aku akan membahas tentang apa sih untungnya jadi TKW Taiwan dan Hong Kong teman-teman ya. Karena ada teman kita yang tanya, apa sih Kak untungnya jadi TKW Taiwan apa TKW Hong Kong sih? Nah, kalau kedua-duanya sih kalau menurut aku ini teman-teman ya, menurutku ya semuanya itu sama-sama menguntungkan teman-teman ya, karena gaji di kedua negara itu sama-sama bersaing teman-teman ya, sama besarnya teman-teman ya kalau dinominalkan Indonesia teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, di kali ini aku membahasnya kenapa sih Kak kok banyak yang suka Taiwan daripada ke Hong Kong. Nah, ada yang bilang kayak gitu. Nah, jawabannya ya karena gini teman-teman ya, yang namanya kedua negara ini antara Hong Kong dan Taiwan itu kan sama-sama gajinya bersaing teman-teman ya, dan pekerjaannya pun berbeda teman-teman ya. Nah, kalau di Hong Kong itu masih ada menjaga anak, pokoknya ya jobnya itu masih ada orang tua, anak, dan ya masih banyak lagi lah teman-teman ya. Aku rasa itu ada yang bersih-bersih, ada segala macam. Tapi kalau di Taiwan itu untuk beda kerjanya ya teman-teman ya, maksudnya beda jobnya aja ya. Kalau di Taiwan itu kebanyakan 75% itu adalah jaga orang tua. Nah, itu perbedaan kerjanya teman-teman ya. Kalau keuntungannya sih apa sih Kak? Nah, kalau untungnya ya, kalau menurut aku sih untungnya ya sama-sama menguntungkan karena hasilnya tuh sama-sama banyak, gajinya bersaing sama-sama banyak. Nah, disitulah perbedaannya, di mana sih enaknya dan di mana nggak enaknya. Nah, kalau yang di Hong Kong ya teman-teman ya, kalau di Hong Kong lah, kenapa sih dibilang di Hong Kong tuh enak? Ya karena liburnya. Ya pasti itu teman-teman ya. Nah, dari segi libur ya, aku bicarakan dari Hong Kong dulu ya teman-teman ya. Dari segi libur di Hong Kong itu kan kebanyakan masih banyak libur ya teman-teman ya. Kalau misalnya libur nasional itu kebanyakan mereka para TKW diizinkan untuk libur ya, biarnya mereka nggak mau ganti duit tapi kasih libur. Nah, bedanya kalau di Taiwan tuh kebanyakan majikan nggak mau teman-teman ya, nggak ngizinin si pembantu ini biasanya hari libur nasional itu enggak, mereka kadang-kadang nggak boleh ya, mereka rela mengganti dengan uang. Nah, kalau bedanya itu teman-teman ya, kenapa di Taiwan lebih menguntungkan? Karena di Taiwan itu kebanyakan ya majikan itu tidak mengizinkan kita itu kalau bisa jangan libur lah, aku ganti uang lah, gak apa-apa lah kayak gitu. Tapi kalau di Hong Kong tuh enggak teman-teman ya, kebanyakan yang aku pernah kesana juga itu kita diganti uang itu jarang sekali. Kebanyakan mereka kita itu cuma dikasih libur teman-teman, jadi nggak ada lembur, itu nggak ada. Ya ada yang bagi mereka ya sebagian aja, sebagian kecil lah, kalau banyak sih enggak. Kalau di Taiwan tuh ya 75% itu mereka nggak dikasih libur, karena saya selama di Taiwan hampir 16 tahun itu saya nggak pernah teman-teman ya dikasih libur, itu jarang sekali ya. Libur itu sekali 2 kali kayak gitu doang, nggak 1 bulan, 1 tahun saya paling libur 2 atau 3 kali doang kayak gitu doang teman-teman, itu pun jarang juga. Karena mereka rela mengganti uang daripada aku libur, jadi ya kayak gitu. Nah, itu dari segi keuntungannya ya. Nah, dari segi pekerjaannya gimana sih Kak Evan? Nah, dari segi pekerjaannya kalau di Hong Kong itu teman-teman ya tahu sendiri ya. Nah, kalau di Hong Kong tentu banyak teman-teman TKW juga bercerita gimana sih kehidupan di Hong Kong. Nah, kalau di sana itu yang pernah saya tahu dan dengar cerita dari teman-teman dan saya sudah pernah kerjakan, kalau di Hong Kong itu ya bekerja itu kayak gitu non-stop gitu teman-teman ya. Aku bilang non-stop itu apa? Kita nggak bisa leha-leha, nyantai-nyantai gitu, nggak bisa. Beda dengan di Taiwan. Kalau di Taiwan karena kita jaga orang tua ya teman-teman, kebanyakan kan kita itu ya masih banyak apa ya,
diemnya teman-teman. Karena apa, kita nggak bisa kalau ngurus orang tuanya apa ya sudah parah atau kayak gimana sakitnya atau kayak gimana, kita kan nggak bisa tinggal ke sana ke sini untuk kerja yang lain. Kita kan harus fokus ke orang tua. Dan kebanyakan ini teman-teman ya, keuntungannya itu kenapa, beda majikan itu juga beda ceritanya, beda negara beda ceritanya juga. Nah kalau di Hong Kong tuh kebanyakan kan ya pasti teman-teman juga tahu lah, di sana itu CCTV banyak. Kalau di Taiwan itu jarang ya, ya ada sih sebagian, tapi nggak kebanyakan sih enggak lah ya, nggak banyak yang namanya mata kucing itu nggak ada teman-teman ya, jarang sekali di sana. Karena mereka lebih percaya ke kita. Kadang-kadang malah kita itu serumah itu kadang-kadang cuma, aku dulu itu cuma serumah itu sama yang aku jaga aja sama kakekku aja, nggak ada kamera, nggak ada apa, ya udah percaya ke kita aja. Kalau di sini misalnya di Hong Kong ya nggak kayak gitu teman-teman, semuanya ada kamera itu ada mata kucing itu ada, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman ya. Nah yang pastinya juga teman-teman ya, kenapa sih dibilang sama-sama untung ya, sama-sama gajinya gede. Kalau masalah keuntungan otomatis masih lebih banyak di Taiwan teman-teman ya, karena satu, jaminan untuk kerja itu di Taiwan itu lebih bagus teman-teman. Kenapa jaminan kerja itu lebih bagus? Karena gini teman-teman ya, kita setiap bulan ini beda dengan di Hong Kong ya. Nah aku bilang dulu yang di Taiwan. Kalau di Taiwan itu ada jaminan kerjanya, itu kita pasti itu apa, karena kita ada agensi biaya servis dari agensi itu setiap bulan kita bayar teman-teman ya. Jadi kita ada pelayanan dari agensi itu secara khusus teman-teman ya, otomatis untuk kalau kesakitan atau kayak gimana dan sebagainya itu ditanggung oleh mereka. Dan kita kalau misalnya mau cek kesehatan atau segala macam itu yang mengurus adalah agensi kita. Beda kalau di Hong Kong itu semuanya kita sendiri teman-teman ya. Agensi ya habis potongan gaji ya, setelah habis potongan gaji ya udah nggak ada urusan lagi dengan agensi. Nah, beda lagi dengan kita di Taiwan. Kalau di Taiwan itu setiap bulan kita tetap bayar gaji, maksudnya bayar gaji gimana Kak Iwan? Maksudku bayar biaya servis agensi teman-teman ya. Nah itu bedanya. Tapi ya walaupun kita bayar teman-teman ya, karena kita itu kan butuh kenyamanan, keamanan, jadi kepastian kerja. Kalau di Hong Kong tuh apa ya, bentar-bentar intermini, nah bentar-bentar ini nggak tahu apanya juga intermini kayak gitu. Tapi di Taiwan nggak kayak gitu teman-teman ya, beda sekali. Nah itu keuntungannya teman-teman ya. Terus kita mau pulang pun di Taiwan itu nggak kamu pulang sendiri sana, enggak, ada penjemputnya, ada pengantarnya. Pokoknya sampai kita itu nyampe ke bandara, sampai masuk itu sudah ada yang namanya pelayanannya itu sudah pelayanannya gimana sekali ya, maksudnya sudah ada yang mengurus teman-teman ya, udah mengurus kita kemana itu sudah ada yang mengarahkan. Tapi kalau di Hong Kong enggak ya. Aku dulu waktu di Hong Kong tuh pulang yang nganterin teman-teman ya, teman sendiri itu bawa aku ke bandara kayak gitu, nggak ada agensi yang nganter itu, nggak ada. Atau kayak gimana nggak ada, pulang ya pulang gitu. Bedanya kayak gitu teman-teman ya. Nah kenapa kalau masalah gajinya lebih gede, mana sih Kak Eva? Ya otomatis ya teman-teman ya, kalau gaji ya masih tinggi di Taiwan ya teman-teman ya. Apalagi kalau di Taiwan itu kamu nggak libur, nah itu gajinya lebih tinggi lagi teman-teman. Terus yang kedua itu teman-teman ya, kenapa? Seandainya nggak dipotong untuk bayar agensi tiap bulannya, lah itu lebih banyak lagi, gajinya lebih tinggi lagi. Tapi kalau di Hong Kong sekarang juga sudah stabil ya teman-teman ya, standar lah gitu ya. Jadi sama Taiwan itu selisihnya nggak banyak, tapi ya kemudahannya didapat di Taiwan itu ya kebanyakan seperti itu teman-teman ya. Dan untuk majikannya pun lebih pengertian di Taiwan. Bukan semuanya, maksud aku bukan majikan di Hong Kong itu tidak pengertian, enggak, hanya sebagian kecil. Tapi kebanyakan cerita dari teman-teman ya itu beda sekali teman-teman ya. Seandainya kita menjaga orang tua itu beda sekali ya. Ini aku ngomongin yang untuk jaga orang tua ya teman-teman ya. Kalau di Taiwan itu kebanyakan majikan kita itu mengerti dengan keadaan kita capek atau kayak gimana, karena ngurus orang tua itu sangat-sangat sulit teman-teman ya, nggak semudah ngomong. Kalau ngomong itu gampang, tapi kalau ngerjain susah. Bayangkan teman-teman ya, orang
pagi itu sarapan kan makanan. Kalau kita enggak ya, kalau kita di Thailand tuh jaga orang tua itu sarapan pagi tuh Pak. Kencing, berak harus bersih dulu neneknya ya. Kamar mandi pokoknya ngurusin semuanya dulu. Nah, itu sarapan kita teman-teman. Lah kalau kalian jijian ya nggak dapet kerja di sana itu nggak cocok. Kalian cari kerja yang jaga anak pun juga masih berak kencing tuh sama aja teman-teman ya. Nggak ada kerja itu yang mudah, itu nggak ada. Kalau yang mudah itu cuma terima duitnya teman-teman ya. Nah, itulah bedanya teman-teman ya. Kalau di Hongkong itu ya kebanyakan kayak gitu teman-teman ya, kerjanya kita nonstop ya, banyak sih tapi kebanyakan sih nonstop ya. Kalau ada yang nyantai-nyantai ya itu kebetulan aja. Oke teman-teman ya, aku rasa cukup sekian ya video penjelasan aku ya. Nanti aku sambung lagi ya di video berikutnya. Oke teman-teman ya, yang baru menemukan channel Evan ya, saya ucapkan salam kenal dari Evan ya. Nah jangan lupa ya teman-teman ya, di like, di komen, di subscribe, dan di share ke sosial media teman-teman. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, aktifkan notifikasinya dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman ya, biar tidak ketinggalan video Evan terbaru. Oke teman-teman ya, aduh ngomong apa sih Kak Ivan itu? Maksudnya oke teman-teman ya, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye.